Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali di pelajaran simulasi dan komunikasi digital kelas 10 oleh saya sendiri, Bapak Irwan, Sarjana Pendidikan. Pada pembelajaran pada hari ini, yaitu materi kita masih di bab 1, logika dan algoritme dalam komputer serta penerapannya. Jangan lupa like and subscribe ya channel YouTube saya Goresan Pena TV agar Bapak selalu semangat memberikan materi-materi tentang simulasi dan komunikasi digital. Hari ini materi kita adalah notasi flowchart. Flowchart atau bagan alir berisi tentang gambar atau bagan yang memperlihatkan urutan atau langkah-langkah dari suatu program dan hubungan antar proses beserta pernyataannya dari awal sampai akhir. Gambaran ini dinyatakan dengan simbol atau notasi. Dengan demikian, setiap notasi menggambarkan proses tertentu. Nah, ini notasi flowchart atau biasa disebut dengan bagan alir. Nah, ini flowchartnya ya. Biasa bagan alir, sebutan lain dari notasi ini ya. Notasi flowchart, nah itu bagan alir juga. Kemudian selanjutnya, flowchart merupakan algoritme yang digambarkan dalam bentuk diagram. Jadi kalau kita membuat flowchart itu urutan langkah-langkahnya di algoritma ya. Jadi urutan-urutan langkah-langkah yang tersebut, begitu dia di dalam bentuk flowchart, dia sudah dalam bentuk gambar, dalam bentuk diagram. Jadi ada gambar, tetap dia mengikuti algoritma yang ada. Nah, fungsi dari flowchart ini adalah menjelaskan urutan pelaksanaan suatu proses yang sama dengan fungsi algoritma. Jadi sama saja dia dengan algoritma, hanya saja perbedaannya dia dalam bentuk gambar atau diagram. Dari sekian jenis flowchart, pada kesempatan ini kamu belajar tentang pelajaran flowchart. Jadi program flowchartnya, jenis flowchartnya. Selanjutnya, dalam pembuatan program flowchart tidak ada patokan tertentu karena flowchart merupakan gambaran hasil pemikiran dalam menganalisis menganalisis suatu masalah yang nantinya akan diubah menjadi program komputer. Dengan demikian, flowchart yang dihasilkan dapat bervariasi antara satu program dengan yang lainnya. Terdapat beberapa anjuran yang sebaiknya kamu ikuti, yaitu seperti berikut. Jadi ini patokannya, flowchart merupakan patokan. Selanjutnya, yang pertama, ini anjuran untuk membuat flowchart. Flowchart digambarkan di suatu halaman dimulai dari sisi atas ke bawah dan dari sisi kiri ke kanan. Jadi dia digambarkan mulai dari sisi atas atau ke bawah, atau dia dari sisi kiri kemudian ke kanan. Itu. Yang kedua, aktivitas yang digambarkan harus didefinisikan dengan menggunakan bahasa ya, definisikan dengan menggunakan bahasa dan notasi yang tepat, dan definisi ini harus dapat dimengerti oleh pembacanya. Jadi dia definisi ini harus dimengerti. Jadi menggunakan bahasa yang dapat dimengerti oleh pembacanya. Oke, selanjutnya yang ketiga. Kapan aktivitas dimulai dan berakhir harus ditentukan secara jelas. Di aktivitasnya tersebut ya, dimulai dan akhirnya itu harus ditentukan. Kemudian selanjutnya, hanya terdapat satu titik awal dan satu titik akhir yang biasa dikenal dengan simbol terminator, mengawali dan mengakhiri sebuah aliran flowchart ya. Selanjutnya, itulah yang dimaksud dengan titik awal dan titik akhir ya. Oke, lanjut. 4. Setiap langkah dari aktivitas harus diuraikan dengan menggunakan deskripsi kata kerja. Misalnya menghitung nilai volume. Jadi dia langkah harus dimulai dengan menggunakan deskripsi kata kerja. Memulai
Ya. Kemudian setiap langkah dari aktivitas harus berada pada urutan yang benar. Jadi setiap langkah dari aktivitas harus berada pada urutan yang benar. Tidak boleh dia tersistematis, tidak boleh dia dari atas ke bawah, kemudian dia diacak-acak, itu tidak boleh. Yang keenam, lingkungan aktivitas yang sedang digambarkan harus ditelusuri dengan hati-hati. Jadi aktivitas yang sedang digambarkan harus hati-hati. Kemudian yang ketujuh, gunakan notasi-notasi flowchart yang standar. Jadi gambaran-gambaran notasi flowchart itu kan sebentar ada gambarnya, itu harus sesuai yang standar saja, yang mudah, jangan mempersulit diri. Selanjutnya, ini simbol flowchart. Jadi simbol flowchart, bagan alir, notasi flowchart itu sama semua. Yang pertama itu ada simbol, tanda panah bawah, tanda panah atas, kiri, ya, ada kanan. Ini agak sedikit keliru gambarnya, harusnya ada kiri dan kanan. Itu maksudnya, dia boleh dari atas. Jadi ini namanya simbol, ya, simbol arus. Ya, ada juga mengenalnya dengan simbol konektor. Ya, berbeda istilah, beberapa istilah yang digunakan itu biasa berbeda. Nah, simbol inilah dalam flowchart ini dia untuk keterangannya atau fungsinya untuk menghubungkan antara simbol yang satu dengan yang lain. Juga berfungsi untuk menunjukkan garis alir dari suatu proses flowchart. Ya. Ini gunanya simbol arus. Ya. Simbol arus atau juga yang biasa juga dikenal juga, ya, simbol konektor. Selanjutnya, terminal point simbol atau simbol titik terminal, atau biasa juga dikenal dengan terminator. Ini menunjukkan permulaan, start atau akhir atau stop dari suatu aliran proses. Jadi kalau membuat suatu aliran flowchart, contoh penerimaan siswa baru, jadi mulai mengisi daftar link online, pendaftaran online, itu berarti mulai. Diakhiri dengan mencetak kartu formulir online atau formulir online peserta didik siswa baru. Makanya itu adalah menggunakan simbol titik terminal atau terminal point atau simbol terminator, ya, kata lainnya. Itu di awal dan akhiran sebuah aliran proses. Kemudian selanjutnya ada konektor atau on-pack, ya. Ini konektor juga hampir sama dengan yang di atas, ya, konektor. Selanjutnya adalah konektor atau on-pack. Ya, ada on-pack-nya. Untuk menyederhanakan hubungan antar simbol yang letaknya berjauhan atau rumit bila dihubungkan dengan garis dalam satu halaman. Yang keempat adalah prosesnya atau simbol proses. Ini simbol proses ini perlu diperhatikan. Simbol proses ini berbeda dengan simbol terminal point. Ya. Jadi persegi panjang ini. Jadi persegi panjang untuk simbol proses. Ya, processing simbol atau simbol proses. Untuk menunjukkan kegiatan yang dilakukan oleh komputer pada bidang industri atau proses produksi barang, menggambarkan kegiatan instruksi simbol infeksi. Jadi bukan hanya pada komputer. Jadi kalau kita membuat flowchart, itu juga simbol proses kita gunakan. Yang kelima adalah decision symbol atau simbol keputusan. Untuk memilih proses atau keputusan berdasarkan kondisi yang ada ditemui pada flowchart program. Kalau ketemu dengan simbol seperti ini, sebuah aliran proses atau bagan alir atau simbol flowchart, maka dia bentuk pertanyaan. Contoh, kalau penerimaan siswa baru, apakah berkas tersebut sudah sesuai dengan apa yang ditetapkan oleh panitia? Jawabannya ya dan tidak. Kalau tidak, berarti kembali ke proses sebelumnya, mengikuti pemberkasan. Dia biasanya yes or no. Jadi biasanya buat timbul pertanyaan ya atau tidak. Yang keenam adalah input output atau simbol keluar masuk. Menunjukkan proses input output yang terjadi tanpa bergantung dari jenis peralatannya. Kemudian selanjutnya yang ketujuh, predefined
predicate proses atau simbol proses terdefinisi untuk menunjukkan pelaksanaan suatu bagian prosedur atau subproses atau prosedur yang terkonfirmasi di sini belum detail dan akan dirinci di tempat lain. Jadi dia belum detail prosesnya, makanya dia menggunakan simbol proses terdefinisi. Ya, dia tidak menggunakan simbol proses saja, tapi ada terdefinisinya. Jadi masih ada urutan-urutan yang perlu dijelaskan lebih lanjut ketika menggunakan simbol ini. Kemudian yang ke-8, konektor atau off-fact. Ya, tadi ada on-fact, ada off-fact. Sama seperti on-fact konektor, tetapi ini untuk menghubungkan simbol pada halaman yang berbeda label dari simbol ini menggunakan huruf atau angka. Jadi biasanya berbeda halaman. Jadi kalau halaman 1 flowchartnya banyak, maka dia menggunakan simbol konektor off-fact, jadi pada halaman yang berbeda. Selanjutnya dia preparation atau simbol persiapan, ya, untuk mempersiapkan penyimpanan dalam stroke. Ya, ini beberapa simbol bagan alir. Ya, banyak lagi simbol-simbol yang lainnya. Nah, contoh ini ada juga simbol yang digunakan. Ini contoh di atas itu sudah ada kiri kanannya. Ya, terminator simbol, ya, konektor simbol, on-fact simbol, processing simbol. Jadi biasanya pada istilah-istilah nama saja yang berubah. Ya, pada istilah-istilah nama fungsinya hampir sama, ini lebih banyak lagi. Oke, mungkin saya pikir ini materi untuk pertemuan hari ini. Anak-anak sekalian, semoga dipahami. Ya, kalau ada yang tidak dimengerti silakan ditanyakan lewat WA group, ya. Lewat WA group bertanyanya supaya gampang dijawab. Oke. Sekian dan terima kasih pertemuan hari ini. Terima kasih atas perhatiannya telah belajar simulasi dan komunikasi digital, salah satu pelajaran produktif yang ada di SMK Negeri 1 Tuli-Tuli. Sampai jumpa pada pertemuan selanjutnya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.